Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan atau memberikan clue. Ini mudah-mudahan menjadi sarana alternatif untuk Anda melunasi utang-utang yang sedang Anda hadapi. Berikut ini adalah ada 11 cara, beberapa tahapan untuk Anda melunasi utang yang sangat menumpuk secara efisien. Anda dapat melunasinya. Dan yang paling penting dari semua langkah ini, ada yang terselip di dalamnya yang itu tidak boleh Anda hilangkan atau Anda tinggalkan. Ini adalah bagian yang paling sangat penting. Maka jangan skip video ini dan pahami step by step dari apa yang saya tuturkan. Baik, berikut adalah jenis-jenis hutang. Jadi hutang itu ada yang dinamakan hutang jangka pendek atau hutang yang harusnya dibayar dalam waktu maksimal kurun waktu 12 bulan mungkin. Tentunya bank bisa memberikan pinjaman ini hingga ratusan juta. Namun bagi pihak non-bank seperti e-commerce atau financial technology hanya memberikan hingga mungkin kisaran 20 juta. Atau ada juga yang dinamakan hutang jangka panjang. Hutang yang dibayarkan dalam kurun waktu mungkin sampai 2 tahun atau lebih. Biasanya digunakan untuk pembayaran besar seperti cicilan kendaraan, rumah, hutang, ataupun lainnya. Dan ada juga yang dinamakan hutang produktif. Hutang produktif ini hutang yang bertujuan untuk membeli segala sesuatu yang harganya akan naik. Contohnya hutang demi bisnis, atau mungkin membeli rumah, pendidikan. Hasil hutang di sini menjadi bermanfaat untuk kepribadian atau lingkungan Anda. Dan ada juga yang dinamakan hutang konsumtif. Hutang ini yang bertujuan untuk membeli sesuatu yang harganya hanya akan turun. Contohnya membeli gawai, kendaraan pribadi, atau barang-barang lainnya yang hutang ini hanya akan menyopot pendapatan yang Anda saat ini dapatkan. Nah, itu adalah beberapa jenis hutang. Lalu apa jalannya atau caranya? Berikut adalah langkah-langkah yang harus Anda lakukan, yaitu adalah melakukan pencatatan keuangan. Lalu tinjau kembali kondisi keuangan yang sedang kamu jalankan. Pada aspek ini, Anda diharuskan untuk merekap segala sesuatu hutang yang sedang Anda miliki. Cari tahu berapa jumlahnya dan tenornya. Seperti apakah melebihi batas hutangnya. Atau mungkin Anda juga harus mencatat pengeluaran yang sering atau dikategorikan misalnya makanan, transportasi, tagihan bulanan, atau lainnya. Nah, pendapatan juga termasuk tetap atau pendapatan sampingan, serta pendapatan lainnya yang bisa Anda miliki. Dengan begitu, Anda bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mengurangi beban hutang, menekan pengeluaran dan mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, itu yang pertama. Dan yang keduanya,
tetapkan strategi Anda untuk membayar hutang. Ada 2 strategi yang mungkin bisa kamu pakai. Bayar hutang yang terkecil terlebih dahulu. Dan yang keduanya, lunasi yang bunganya besar. Nah, bayar hutang yang nilainya kecil itu harus Anda utamakan sehingga tidak terpecicilan kesana kemari Anda memiliki hutang. Nah, gunakan strategi bila kamu sanggup membayar namun ingin melunasi hutang secara cepat, mungkin Anda harus menyortirnya terlebih dahulu. Misalkan hutang si A 1.200.000, cicilannya 6 bulan. Selama 6 bulan itu Anda harus membayar 200.000. Itu secara detail Anda harus mengkalkulasikan dan mencatat. Dan lakukan secara konsisten untuk membayar. Itu adalah yang terpenting. Ini berarti total cicilannya Anda sekarang sudah mengetahuinya. Berapa cicilan dan berapa uang yang harus Anda sisihkan. Sekarang Anda sudah mulai bisa mengaturnya secara perlahan dengan catatan-catatan yang Anda miliki. Nah, untuk melunasi hutang yang bunganya besar, bila tidak sanggup membayar tagihan tersebut, bayar hutang yang bunganya paling besar. Kalau nantinya kamu mempunyai utang tambahan, gunakan uangnya untuk membayar hutang lainnya. Jadi lakukan untuk Anda menegosiasi dengan si penghutang. Lakukan secara baik-baik dan transparan, menceritakan segala keadaan yang saat ini Anda hadapi. Lalu transfer balance kartu kredit bagi Anda yang memiliki kartu kredit. Pindahkan tagihan kartu kredit kamu ke bank lain yang menawarkan bunga yang lebih rendah atau yang bunga flat. Nah, ini juga bisa meringankan dari kesulitan yang sedang Anda hadapi. Panjang masa cicilan itu sangat bisa diajukan atau ajukan permintaan untuk tenor yang lebih panjang. Ini bisa membantu Anda untuk meringankan. Lalu mungkin kamu akan diminta beberapa dokumen seperti KTP, formulir yang telah diisi, dan alasan-alasan yang memang bisa diterima oleh pihak perbankan. Nah, yang kelima, ini mungkin tepat untuk yang sedang memiliki kendaraan atau barang kreditan. Bila kamu benar-benar sudah tidak sanggup lagi membayar hutang, maka kamu bisa menjual barang tersebut atau melakukan take over. Nah, selain itu juga Anda akan mendapatkan sebuah imbalan dari orang yang mengambil atau men-take over kreditan Anda. Anda bisa menggunakan uang tersebut untuk melunasi utang yang kecil terlebih dahulu. Nah, dan ini mungkin yang menggunakan kartu kredit, jangan pakai kartu kredit lagi dan lagi. Terlebih jika itu akan membebani Anda selanjutnya. Atau mungkin bunganya lebih tinggi daripada kartu kredit yang sebelumnya Anda gunakan. Itu. Lalu tekankan pengeluaran Anda. Anda bisa melakukan ini dengan mengatur uang yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, juga semacam anggaran atau budgeting untuk membantumu meringankan semua yang sedang kamu hadapi. Atau mungkin ini juga bisa menjadi salah satu alternatif
minta kenaikan gaji bagi kalian yang memang bisa untuk negosiasi dalam hal penggajian, terutama orang yang bekerja. Coba ajukan dengan bilang kepada atasanmu tentang masalah finansial yang kamu alami. Tentunya mungkin atasanmu akan mempertimbangkan yang membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan promosi untuk naik jabatan atau lain sebagainya. Terus Anda juga bisa mencari pendapatan yang lain. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Bisa cari uang melalui internet atau usaha sampingan, mencari pendapatan pasif atau mencari part-time. Salah satunya untuk mencari internet sekarang sangat mudah sekali. Kita untuk menjual segala sesuatu melalui sebuah jaringan sosial media. Bisa melalui Facebook atau yang lainnya. Nah, setelah itu dapatkan uang dari aset ini juga bisa menjadi salah satu cara. Misalkan jika Anda memiliki rumah yang kosong, Anda bisa menyewakan ruangan tersebut atau mungkin Anda memiliki ruang, lapang atau tanah. Itu bisa menjadikan sebuah tempat untuk disewakan sebagai lahan parkir atau untuk orang lain berjualan. Itu bisa Anda lakukan. Atau mungkin jika memang mendesak, Anda bisa menjual aset-aset yang Anda miliki yang sudah jarang digunakan. Misalkan alat musik, peralatan kamera, atau bila keadaan mendesak, kamu bisa menjual hal yang memang di kemudian hari akan bisa terbeli kembali. Tuh. Jika memang terpaksa, mungkin tabungan juga bisa Anda gunakan untuk melunasi dan melepaskan semua yang sedang melilit Anda. Nah, setelah hal-hal ini Anda tempuh, bagaimana Anda cara menekankan keyakinan Anda? Lakukan ini adalah hal yang paling utama dalam segala cara untuk melunasi hutang. Ini adalah yang paling penting. Kunci dari segala yang saat ini Anda akan tempuh untuk menunaikan hajat Anda, melunasi hutang yang sedang Anda hadapi. Jadi, jangan merasa bahwa ini terjadi karena berbagai hal. Stop menyalahkan segala sesuatu yang sudah terjadi atau mencari kambing hitam. Misalkan yang sudah berumah tangga, Anda menyalahkan keborosan suami atau sebaliknya keborosan istri. Atau menyalahkan satu perkara yang sudah terjadi. Misalnya ada hal darurat yang menyangkut kesehatan Anda atau keluarga. Stop, jangan terus menyalahkan segala yang telah terjadi. Maka yang seharusnya Anda sadari, segala sesuatu ini terjadi atas jalan yang telah Allah tunjukkan pada Anda. Ini adalah perjalanan yang harus Anda tempuh. Jadi, serahkan segalanya kepada Sang Maha Pemberi. Maka Allah lah yang akan membantu meringankan segala sesuatu yang sedang Anda hadapi. Jadi kuncinya kita harus terus belajar ikhlas dalam segala keadaan apapun. Termasuk dalam menghadapi hutang yang sedang Anda alami saat ini. Dalam posisi seperti apapun, percayalah bahwa Allah lah yang akan memberikannya. Bahwa Allah lah yang sudah memberikan segala sesuatu ini sebagai cobaan yang harus Anda jalani. Dan ketika kita menyadari bahwa ini datangnya dari Sang Maha Pemberi, maka Allah lah yang akan membantu menyelesaikan yang telah kita hadapi. Karena tak jarang manusia
hilang akal sehatnya saat merasa dirinya tertekan, maka selalu dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Maka itulah kunci dari segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Dengan support atau dorongan, daya dongkraknya, itu bisa menggunakan amalan ini. Ini juga menjadi salah satu kunci atau gerbang untuk Anda menerobos ke sebuah pelunasan hutang. Dan ini sudah terbukti saya lakukan. Bacalah surat Al-Fatihah setelah Anda selesai menunaikan salat maghrib. Lalu katakan dengan ketulusan dan lapangan hati Anda, ya Allah, berikanlah saya kekuatan dan saya berniat untuk melunasi utang ini. Ini adalah kunci dan sebagai kekuatan agar Anda tetap konsisten untuk melunasi hutang piutang yang sedang Anda lunasi. Dan yakinkan bahwa segala sesuatu ini akan terselesaikan dengan pertolongan Sang Maha Pencipta. Ingat, lakukan dengan yakin dan bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali setiap selesai menunaikan sholat maghrib. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan salah satu cara atau membuka jalan untuk membuka pikiran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.